Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita masih pada agenda ketiga, tugas asinkronus kedua, masih di hari yang pertama. Tema di video kali ini adalah tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Sebelum kita masuk pada fokus pembahasan agenda ketiga, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya adalah M. Rido. Jabatan saya adalah sebagai pengelola sarana dan prasarana taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan saya termasuk golongan 2. Dan di angkatan diklat tahun ini saya termasuk pada angkatan yang ke-9 dan berada di kelompok 1 dengan NDH 07. Berikutnya adalah ini profil tutor agenda ketiga kali ini. Beliau bernama Bapak Dr. Haji Suyanto MSI dengan pangkat atau golongan sebagai pembina utama atau 4E. Jabatan beliau adalah sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada instansi BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini kita akan ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah profil instansi tempat saya bekerja, yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Yang kedua, mengungkapkan visi, misi, dan tujuan instansi saya. Yang ketiga, struktur organisasi di tempat saya bekerja. Yang keempat, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang saya laksanakan di tempat kerja. Yang kelima adalah jenis layanan yang diberikan oleh instansi saya. Yang keenam, standar yang harus dicapai oleh instansi. Yang ketujuh, keterkaitan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi saya dengan pencapaian tujuan instansi. Masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang profil instansi saya bekerja, yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 1, Gedung Blok D, lantai 2, Banjarmasin. Yang di samping kiri ini adalah salah satu foto bersama pada acara Halal Bihalal tahun 2022. Visi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup menuju Banjarmasin bersih, indah, dan nyaman. Dan untuk misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yaitu ada 4. Yang pertama, mencegah, mengendalikan, dan pemulihan pencemaran air, udara, dan tanah, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang kedua, mengembangkan sistem data dan informasi kondisi lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menciptakan kota Banjarmasin yang bersih, indah, nyaman, serta terbangunnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau. Serta terakhir yang keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia berwawasan lingkungan. Nah, masuk pada tugas pokok pembahasan ketiga, yaitu tentang struktur organisasi. Ini adalah struktur organisasi sederhana yang telah saya buat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Bisa dilihat dari bagian ini, dan mari kita uraikan. Untuk kepala dinas itu langsung membawahi sekretaris dan kepala bidang. Mari kita lihat. Pertama, kepala dinas membawahi sekretaris, dan sekretaris langsung juga membawahi kepala sub bagian atau kasubag. Ada kasubag perencanaan, kasubag keuangan, kasubag umum dan kepegawaian, dan kembali kepada kepala dinas membawahi kepala bidang tata lingkungan, kepala bidang pengawasan, kepala bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, serta kepala bidang pertamanan sarana dan prasarana. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu tentang tugas pokok dan fungsi yang saya laksanakan pada instansi saya. Yaitu ada 7 tupoksi. Yang pertama, menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan sarana dan prasarana taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan dengan baik.
Dan yang kedua, memantau sarana dan prasarana taman sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Dan yang ketiga, mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Yang keenam, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, membahas tentang jenis layanan dan standar yang harus dicapai oleh instansi. Nah, pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini melaksanakan standar pelayanan minimal atau SPM bidang lingkungan hidup berdasarkan urusan yang wajib, yaitu yang pertama, pelayanan administrasi perkantoran. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang ketiga, peningkatan disiplin aparatur. Yang keempat, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Yang kelima, peningkatan penghijauan. Yang keenam, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedelapan, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang kesembilan, peningkatan pengendalian polusi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan tupoksi atau tugas saya yang saya laksanakan dengan pencapaian tujuan instansi. Adanya program peningkatan penghijauan dan guna mendukung pencapaian tujuan program tersebut, maka akan dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi 1. Penyusunan program kerja, bahan dan alat perlengkapan sarana dan prasarana taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemantauan sarana dan prasarana taman sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, pengendalian program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya. Dan yang kelima, mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.